inventory levels, and pressures from competitors. During her analysis, Jane identifies two key products with the highest profit margin contribution are over 20% behind the sales forecast. A competitor has also entered the market with a similar product priced 10% lower. Additionally, inventory levels of those products have risen by 25%, causing operational issues and costs. The cascading effect of these changes to the forecast will have a serious impact on both the sales budget and the operational budget. Jane and her managers decide to take an aggressive approach to address the issue. They devise a multi-phased plan of response, beginning with a sales blitz, assigning additional sales personnel to key customers, and offering current quarter discounts on inventories on hand, a one-time 15% price reduction for this quarter. To counter competitive pressures, Jane and her team authorize a print advertising campaign, emphasizing the advantages of their products. Finally, they initiate a targeted sales campaign to promote those two key products to major customers, offering volume discounts and free shipping. By using the combination of the organization's sales budget and her forecast of likely future performance, Jane is able to adjust her sales expectation response and increase the likelihood that organizational performance goals are achieved. Without updates, Jane would not be aware of major changes to the forecast and subsequent budgets. Budgets and forecasts are not one-time financial exercises, but a day-to-day reference that enables organizations to ensure their future performance. As such, continuous improvement is the key to accuracy. Baik, selamat sore. Selamat sore, Dok. Sore, Bu. Apakah ada komentar mungkin Sore. terkait video barusan? Saya hari ini akan mempresentasikan tentang penganggaran gitu ya. Kemudian kelompok satu tentang perencanaan gitu. Betul apa enggak, Pak Kenny ya? Eh, atau kelas atau tanggung jawab ini mata kuliah ini ya? Atau yang lain atau kelompok mana dulu? Apakah perencanaan dulu atau yang lain dulu hari ini? Ada yang mau Kelompok satu, Dok. kelompok satu ya? Kelompok satu perencanaan ya, Pak? Perencanaan logistik farmasi, Dok. Ya, oke. Baik. Jadi ini kan siklusnya ya. Waktu kuliah pertama kita sudah pernah kan ya lihat siklus ini belum sih lupa saya ya. Jadi awalnya dengan pemilihan, waktu saya pengantar itu sudah ada juga ya sekilas saja tentang pemilihan, penyusunan formularium gitu-gitu ya. Kemudian perencanaan, ini rencana, kemudian penganggaran ya, berapa dana yang diperlukan. Itu penganggaran tadi ya barusan budgeting itu tadi ya di video tadi ya. Kemudian dia sebutkan ada budgeting, ada forecasting ya. Itu dua-duanya itu bukan nggak bisa di eh, sendiri, harus ada dua-duanya gitu ya, nggak bisa di apa tukar gitu ya, bisa saling menggantikan. Kemudian pengadaan ada ini pengadaan ya, kemudian penyimpanan, pendistribusian, kemudian apa nih pos ini pos apa kira-kira nih Pemusnahan. distribusi ya Pemusnahan. penghapusan ya atau pemusnahan ya penghapusan atau pemusnahan kemudian yang tengah-tengah dal apa dal Pengendalian. Pengendalian. betul pengendalian ya jadi kita mulai saya mungkin sebentar aja kalau penganggaran ya kalau penganggaran hanya teori aja ini tidak ada prakteknya tapi nanti saya harapkan mudah-mudahan perencanaan kelompok ada prakteknya ya tapi kalau nggak ada ya udah nanti saya presentasi setelah maghrib kita lihat dulu presentasi dari kelompok perencanaannya bagaimana ya. Jadi kita sudah tahu bahwa logistik farmasi ada tujuan dan cara. Tujuannya sudah itu saya sudah sampaikan waktu pengantar ya. Ada operasional, ada keuangan ya. Kemudian ketersediaan logistik itu harus memenuhi jenis maupun kualitas maupun jumlah dan waktunya. Dan sumber daya itu harus digunakan secara efisien maupun efektif. Jadi yang efektif itu yang sesuai, yang pas banget di tengah
panah itu ya efektif sesuai apa tepat guna ya, tepat sasaran ya. Kalau efisien ya so irit mungkin ya, tapi tetap tercapai. Iya, ini budgeting itu tadi di video itu ini terjemahannya atau definisinya yaitu proses pembuatan anggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba ya, margin gitu ya. Kemudian tadi mungkin videonya tentang perusahaan yang produknya adalah barang ya, sementara kalau rumah sakit perusahaan yang produknya adalah barang dan jasa ya, jasa kan udah jelas ya, kemudian barang kan juga menjual menjual obat juga kan dalam tanda kutip ya, secara tidak langsung. Kemudian anggaran adalah produknya gitu ya, adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam uang jangka waktu tertentu ya. Tadi kan ada setahun, ada yang jangka beberapa tahun ya, 3 tahun, 5 tahun gitu. Kemudian penganggaran atau budgeting adalah suatu proses di mana biaya yang dialokasikan pada kegiatan tertentu telah direncanakan. Kemudian salah satu kegiatan utama dalam penganggaran ya itu adalah ini ya anggaran logistik farmasi kan tadi yang video tadi ada nggak ya departemen nanti mungkin video kedua ya. Nah ini salah satunya adalah kalau di rumah sakit ya instalasi farmasi gitu. Tujuan penganggaran logistik farmasi itu memenuhi kebutuhan obat dan mungkin alkes juga ya di rumah sakit. Ya tujuan yang lain adalah memberikan sumber daya ya untuk ketersediaan logistik farmasi ya kalau nggak ada dananya gimana ya sumber daya dan sumber dana untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan manajemen lainnya. Ini anggaran untuk farmasi segini loh gitu ya, ada komunikasi dan ada koordinasi berapa persen sih dari anggaran total gitu misalnya ya. Untuk menyediakan rencana rinci tentang dana yang diperlukan dalam menyediakan logistik farmasi untuk menyediakan alat pengukur dan pengendalian kinerja. Nah, syaratnya penganggaran itu harus realistis, artinya sangat mungkin untuk dicapai, luas atau fleksibel ya, tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk merubah sesuai dengan situasi dan kondisi seperti waktu tiba-tiba ada pandemi gitu ya. Continue yaitu terus-menerus memerlukan perhatian ya, apalagi sekarang sudah ada real time data itu ya, seperti tadi di video tadi ya. Jadi kalau misalnya melenceng bisa dibenerin, kemudian bisa tetap tetap tepat sasaran ya. Dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Ini prinsipnya ada cukup banyak ya, ada keterlibatan manajemen, ada eh, adaptasi organisasi, ya, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, itu ada responsibility accounting, sistem accounting yang responsibel ya, kemudian ada tujuannya, ada komunikasi ya tadi kan syaratnya atau apa tadi nih yang komunikasi ya tujuannya ya di sini prinsipnya juga masuk juga komunikasi. Kemudian realistik tadi kan syaratnya juga ada waktunya, fleksibel tadi juga adalah syaratnya, kemudian dari reward dan punishment sehingga menjadi transparan. Ini kendala-kendala yang dihadapi dalam penganggaran logistik farmasi yaitu terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan juga sumber anggaran yang terbatas ya. Terbatas jadi justru bagus ya, jadi perencanaan yang harus baik dan akurat, pengadaan barang yang baik dan sesuai dengan kondisi rumah sakit dan manajemen logistik yang profesional untuk mengatasi sumber anggaran yang terbatas yang mesti profesional. Kemudian ada banyak faktor juga yang mempengaruhi, ada yang internal maupun eksternal. Internal dari data penjualan tahun lalu dan kebijakan rumah sakit ya terkait setiap setiap siklus, setiap apa namanya komponen dalam siklus itu ya. Kemudian kapasitas pelayanan farmasinya, tenaga farmasinya, modal rumah sakitnya, fasilitas dan juga dukungan dan kolaborasi dengan pelayanan dan penunjang medik. Sementara faktor eksternal ada faktor persaingan ya, rumah sakit atau klinik, dan tingkat penyebaran penduduk, kebijakan pemerintah ya, ya dan seterusnya. Kemudian apalagi nih hubungan budgeting dengan accounting. Kalau tadi hubungan budgeting dengan forecasting ya. Kalau accounting itu menyediakan data historis untuk tujuan analisis dalam menyusun logistik farmasi untuk taksiran atau forecasting tadi ada kan ya forecasting ramalan gitu ya yang dituangkan dalam anggaran. Accounting menyediakan data aktual yang digunakan untuk evaluasi performance report. Kemudian ini fungsi anggaran sama juga ya hampir sama dengan masuk juga dalam apa tadi yang prinsip-prinsip itu ya coordinating, controlling, planning, kemudian juga ada komunikasi ya.
seterusnya gitu. Kemudian ini klasifikasinya. Jadi anggaran logistik farmasi masuk ke yang mana nih? Secara ruang lingkup, secara fleksibilitas, dan secara jangka waktu ya. Itu kalau secara ruang lingkup ada yang komprehensif, ada yang parsial. Kalau komprehensif seluruh ya, seluruh perusahaan atau seluruh rumah sakit dalam hal ini. Jadi kalau anggaran logistik farmasi ya pasti yang anggaran parsial ya, ruang lingkupnya terbatas. Kemudian fix, tidak dapat diadakan revisi, atau yang fleksibel, atau yang ini ya continue ya, yaitu yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, expenses, tapi bisa diadakan revisi ya, secara periodik. Triwulan ya biasanya ya, Q1, Q2, Q3 terus tahunan. Kemudian jangka waktu ada yang jangka waktu pendek biasanya 1 tahun, atau yang panjang itu yang multiple multiple year tadi ya di video tadi kan. Jadi kalau anggaran logistik farmasi itu secara tiga itu adalah anggaran yang parsial karena bagian dari rumah sakit, kemudian kontinu atau fleksibel bisa direvisi, dan jangkanya pendek, dari 1 tahun. Ya, kalau menurut Dirjen Yanfar ini biaya farmasi itu maksimal 40% ya, rata-rata 30 sampai 33% dari seluruh anggaran rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya eh, ada eh, kebutuhan obat banyak sekali, terus anggarannya nggak cukup, apakah bisa dengan mudahnya waktu itu mahasiswa mengatakan tambah aja anggarannya gitu ya, nggak perlu diprioritaskan mana yang harus dibeli, mana yang nggak perlu dibeli ya, tapi katanya tidak, ditambah aja anggarannya. Apakah bisa seperti itu? Terus anggaran kalau seperti itu berarti bisa melebihi 40% ya, padahal ada alokasi-alokasi yang lain. Di sini apa aja sih? Farmasi, SDM 30%, kemudian ada pemeliharaan, ada barang dan jasa lainnya, ada pengembangan atau keuntungan. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa ya main tambah-tambah begitu saja ya. Ya memang tadi kan bisa direvisi, tapi tidak begitu saja, mesti ada pertimbangan-pertimbangan lain juga. Ya dari yang maksimal 40% itu terdiri dari 70%-nya adalah obat, 30%-nya adalah BMHP. Ya, itu teori tentang anggaran. Apakah ada komentar sampai di sini? Karena ini hanya teori, belum ada prakteknya ya. Eh, Silakan kalau belum ada atau sambil menunggu ada yang berkomentar dan bertanya, boleh kelompok ya, share screen untuk perencanaan. Karena nanti kalau kemarin sih kelas yang kemarin perencanaannya juga hanya teori ya, jadi belum praktek. Jadi nanti ada hitung-hitungannya. Kalau memang ternyata kelas ini sama dengan kelas yang kemarin ya, setelah maghrib baru saya presentasi lagi tentang perencanaan. Ya silakan kelompok 1. Cinta, Apakah sudah hadir? Oh ya, ada yang membuka mic barusan. saya Pak dokter. Masri? Iya Ya dok. silakan. Ya silakan. Terkait dengan siklus atau apa itu yang namanya perputaran masalah manajemen logistik itu perencanaan budgeting ini sebelum Ya, perencanaan ya kalau nggak salah tadi ya budgeting. sebentar saya. Ini ya mungkin ya. Ya. Iya. Jadi di sini setelahnya nih pemilihan Oh ya. dulu, kemudian kok ini sih. Pemilihan dulu, kemudian perencanaan. Setelah direncanakan obatnya apa aja dalam formularium, masukkan dalam formularium ya, mestinya kemudian dianggarkan seperti itu. Tapi ya setelah penganggaran itu balik lagi gitu, apakah semua yang rencana itu, oh kan nanti bisa diatur jumlahnya gitu ya. Eh, apakah semuanya, misalnya macamnya oke lah, macamnya sekian macam, 100 macam gitu ya, 100 macam obat. Tapi kan dari 100 itu mesti ada yang slow moving misalnya, ya sedikit aja belinya, yang fast moving yang banyak gitu. Jadi selain jenisnya juga jumlahnya begitu kira-kira. Iya. Apa? Yang ingin Ya, saya ini kan ya, lebih realistis mana eh, budgeting ini berbasis ya, kegiatan atau berbasis alokasi. Seperti tadi kan ada grafik pie chart itu yang ya, menyebutkan eh, dari awal kita sudah memprediksi anggaran itu ya. dialokasikan 30 sampai 30%. Itu berarti Hmm, berbasis alokasi. betul. Atau berbasis kegiatan kita melakukan perencanaan kegiatan baru kita anggarkan. Kira-kira gimana? Lebih banyak diaplikasikan yang mana gitu? Ya, oke.
Bagaimana kira-kira? Apakah teman-teman ada yang punya jawaban? Apakah untuk, tapi ini berarti pertanyaan secara umum ya, bukan untuk dalam konteks logistik farmasi aja ya, Pak Masri ya. Jadi secara umum gitu, di rumah sakit itu lebih baik yang mana? Berbasis alokasi seperti ini atau kegiatan? Apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu, teman-teman? Ada yang punya ide? Belum ada? Dok, izin menjawab. Mungkin harus Ya, silakan dipertimbangkan Bu Nirmala. dua-duanya. Ya, mungkin harus dipertimbangkan keduanya ya, Dok. Maksudnya sepertinya tidak bisa hanya based on activity saja ataupun based on anggaran saja. Artinya begini, mungkin secara anggarannya anggaran ini perlu dipertimbangkan, sudah ada aturannya kan gitu ya, Dok. Tapi Ya, secara detailnya atau secara mau yang mana begitu mungkin itu kembali kepada activity-nya begitu, Dok. Jadi dua-duanya harus dipertimbangkan menurut saya. oke, baik. Itu jawaban Bu Nirmala, dua-duanya harus dipertimbangkan gitu. Jadi tidak hanya mengacu kepada salah satu pertimbangan. Ya, bagaimana yang lain? Apakah ada ingin menjawab dulu? Mungkin juga mesti jelas dulu ya yang dimaksud dengan kegiatan dan dimaksud dengan alokasi. Kalau ini nih, menurut saya nyampur nih. Jadi misalnya pemeliharaan, apakah ini alokasi atau suatu kegiatan nih, kegiatan untuk memelihara ya kan? Kemudian logistik farmasi, apakah ini alokasi atau di situ penuh dengan kegiatan ya, kegiatan mengadakan, kegiatan nanti sampai penghapusan gitu ya, mendistribusikan. Jadi ini banyak kegiatan juga nih di dalam sini ya, walaupun sepertinya alokasi gitu. Jadi memang Bu Nirmala menurut saya benar juga ya. Jadi dua-duanya memang dipertimbangkan. Bagaimana kalau yang lain? Apakah ada jawaban? Iya, eh, menurut saya itu ya, menurut saya pie chart ini juga mengandung dua dua sisi itu ya, kegiatan dan alokasi ini, gitu. Jadi sesuai saya dengan Bu Nirmala. Gimana Pak Masri? Apakah sementara ini cukup menjawab? Nanti mudah-mudahan ada lagi jawaban dari perspektif lain. Sementara mungkin kita harus mempertimbangkan seperti pendapat dari dokter sama dokter Nirmala juga. Kita harus di Iya, satu sisi, kita tidak boleh ngoyo atau kaku terhadap perencanaan anggaran berbasis kegiatan atau berbasis alokasi. Karena dinamika terutama rumah sakit itu kan sangat dinamis sekali. Eh, betul. Perencanaannya atau forecastingnya itu harus benar-benar akurat atau jeli untuk memperkirakan ke depannya itu seperti apa. Karena itu tadi, kita merencanakan bulan ini segini, tiba-tiba karena sesuatu kondisi itu berubah. Jadi memang Halo, Pak Masri? Oh ya, sudah ya? ya. Iya, This is my hack. oke. Apa namanya? Ya, jadi memang itu ya. Kemarin juga ada pertanyaan seperti itu ya. Menyesuaikan terus, tapi pertanyaannya kenapa For working setiap smart. tahun itu Monday.com. apa Let me show namanya you how selalu I yang use enggak itu, Monday.com to create selalu a yang tailor-made enggak tepat gitu Most ya. critical Kenapa step in begitu ya? forecasting and Ini kan seperti ini ya, jadi diperbaiki terus memang ya dalam perjalanannya ya. Dalam perjalanannya memang terus-menerus ada ini ya, persis ini nih. Masih ini ya. Jadi memang maunya sih cepat banget gitu ya. Tapi ya itu, nah seperti itu terus ya. Ada rekalkulasi-rekalkulasi lagi gitu ya. Kemudian rekalkulasi itu kemarin kenapa anggaran yang sudah itu apa sudah ditentukan kemudian di tengah-tengah ada eh, revisi tapi mesti nambah terus gitu. Apakah ini penambahnya benar apa apakah tidak ada kebocoran gitu ya? Intinya seperti itu. Kemarin pertanyaannya seperti itu. Mungkin nanti ada juga yang tanya tapi kita lihat dulu ya. Silakan kelompok share screen. Izin share screen ya, Dok. Ya, ya silakan. Izin memulai, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul
proses perencanaan logistik farmasi. Kelompok 1 ini dengan anggota saya sendiri, Afiana Nabila Syafira, ada Dr. Mentari Alisha, dan juga ada Dr. Nirmala. Untuk latar belakangnya, pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua pelapisan masyarakat, termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit terbagi menjadi dua. Ada kegiatan yang bersifat manajerial, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan juga kegiatan pelayanan farmasi klinik yang tercantum dalam PMK RI nomor 20 tahun 2016. Untuk alur pengelolaan sediaan farmasi tadi kurang lebih sama seperti yang sudah Dr. Lili tunjukkan, atau kita bisa sebut dengan drug management cycle. Itu jadi ada 1, 2, 3, dan 4 poin utama. Yang pertama itu selection atau seleksi. Merupakan proses kegiatan sejak meninjau masalah kesehatan, identifikasi pemilihan terapi, bentuk sediaan, kriteria pemilihan, standarisasi, ataupun juga penyusunan formularium. Untuk procurement atau kegiatan merealisasikan kebutuhan yang direncanakan dan disetujui bisa melalui proses pembelian, produksi atau pengesahan kembali, dan juga sumbangan yang diharapkan memperoleh pembekalan yang efisien atau tidak terjadinya stock out. Lalu distribution atau proses penyaluran obat dari instalasi farmasi rumah sakit ke pasien untuk menjamin ketersediaan obat bagi pasien dan mutu obat yang terjaga. Proses penyaluran obat dari instalasi farmasi rumah sakit ke pasien untuk menjamin ketersediaan obat bagi pasien dan mutu obat yang terjaga. Yang terakhir adalah use, yang di dalamnya terdapat diagnos, peresepan, dispensing, dan penggunaan yang tepat untuk pasien. Nah, siklus manajemen obat ini didukung oleh faktor-faktor pendukung manajemen atau manajemen support seperti organization management, melibatkan organisasi, keuangan atau finansial, sumber daya manusia atau human resource, dan sistem informasi manajemen. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang drug management cycle. Lalu untuk proses perencanaan logistik farmasi, adalah proses atau kegiatan strategis untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan pengelolaan obat-obatan serta perbekalan farmasi secara efisien yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Tujuan dari perencanaan logistik farmasi adalah untuk menjamin tersedianya obat dan dalam jumlah dan jenis yang tepat sesuai kebutuhan dengan mutu yang terjamin sehingga mudah diperoleh pada tepat dan waktu yang tepat. Dan menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta meningkatkan penggunaan secara efektif dan efisien. Untuk pedoman perencanaan logistik farmasi, ialah harus adanya anggaran yang tersedia, harus bisa menetapkan prioritas, harus memastikan adanya sisa persediaan, memastikan adanya data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan juga rencana pengembangan. Untuk tahap perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan yang kedua tahap perencanaan. Tahap perencanaan sendiri dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap pemilihan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dan juga tahap perhitungan kebutuhan perbekalan farmasi. Untuk tahap persiapan, pada tahap ini akan dilakukan pembentukan tim perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana obat melalui kerjasama antar instansi yang terkait dengan masalah perbekalan farmasi. Selanjutnya, silakan Dr. Mentari. Baik, terima kasih Dr. Afia. Di sini saya akan melanjutkan untuk tahap perencanaan. Di mana tahap perencanaan ini melalui 2 tahap lagi, yaitu ada tahap pemilihan dan juga tahap perhitungan. Untuk tahap pemilihan, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ini dibutuhkan untuk perbekalan kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, dalam prinsip dasar yang menentukan jenis sediaan farmasi dan juga perbekalan kesehatan yang akan digunakan ataupun yang akan dibeli. Lalu untuk tahap perhitungan di sini tahap ini digunakan untuk menghindari masalah kekosongan obat ataupun nanti adanya kelebihan obat. Lalu untuk metode perencanaan
pengadaan ini ada beberapa metode, yaitu ada metode konsumsi dan juga ada metode epidemiologi. Untuk metode konsumsi sendiri, ini metode yang digunakan berdasarkan atas analisa konsumsi logistik periode sebelumnya. Lalu untuk metode epidemiologi, ini metode yang digunakan berdasarkan jumlah kasus penyakit yang ada pada periode sebelumnya, serta pedoman pengobatan yang tersedia. Next. Nah, jadi metode konsumsi ini metode yang berdasarkan asumsi bahwa pemakaian obat oleh unit-unit pelayanan kesehatan untuk menanggulangi kasus-kasus tertentu selama periode yang telah berjalan dan tidak banyak berubah karena terekam dengan baik. Next. Lalu untuk melakukan metode konsumsi ini ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan. Jadi pertama melakukan evaluasi, di mana melakukan evaluasi ini juga kita harus memerlukan beberapa data. Yang pertama melakukan evaluasi rasionalitas pola pengobatan tahun lalu, suplai perbekalan farmasi tahun lalu, dan juga distribusi dan juga penggunaan perbekalan farmasi tahun lalu. Lalu kita juga harus mengetahui jumlah kebutuhan perbekalan farmasi tahun depan. Next. Lalu untuk penerapan perhitungannya, di sini ada penetapan periode konsumsi, lalu perhitungan penggunaan tiap jenis sediaan farmasi dan perbekalan tahun lalu. Lalu selanjutnya melakukan koreksi terhadap kerusakan ataupun kehilangan, melakukan koreksi stock out, dan juga menghitung lead time dan juga safety stock. Jadi hitung lead time itu merupakan waktu tunggu yang dibutuhkan sejak obat dipesan hingga diterima oleh rumah sakit. Next. Nah, untuk metode konsumsi ini ada beberapa keunggulan dan juga kelemahannya. Untuk unggulannya, data yang dihasilkan itu akurat dan juga tidak memerlukan data penyakit dan juga standar pengobatan, serta kekurangan dan kelebihan obat itu relatif kecil. Untuk kelemahannya, di sini tidak dapat diandalkan sebagai dasar penggunaan obat dan juga perbaikan persiapan untuk selanjutnya. Dan juga tidak memberikan gambaran morbiditas. Lalu selanjutnya ini adalah metode epidemiologi. Jadi metode epidemiologi ini metode yang menggunakan data morbiditas ataupun pola penyakit. Di sini untuk metode epidemiologi kita membutuhkan beberapa data, yaitu jumlah kehadiran pasien, waktu tunggu pasien ataupun lead time, kejadian penyakit yang umum, lalu pola perawatan standar dari penyakit yang ada. Metode epidemiologi ini didasarkan pada pola kasus penyakit yang terjadi sebelumnya yang dikaitkan dengan pemakaian obat tahun sebelumnya, kemudian nanti diproyeksikan ke tahun berikutnya. Next. Nah, untuk metode epidemiologi ini beberapa data yang kita perlukan, ada beberapa, yaitu jumlah pasien yang akan dilayani, lalu kita perlu menentukan juga jumlah kunjungan berdasarkan frekuensi penyakit, lalu penyiapan standar pengobatan yang diperlukan, lalu menghitung perkiraan kebutuhan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Nirmala. Baik, selamat sore. Terima kasih Dr. Mentari. Izin melanjutkan Dr. Lili dan teman-teman. Jadi dari kedua metode yang sebelumnya dijelaskan oleh Dr. Mentari, yaitu metode konsumsi dan epidemiologi, terkadang itu ketika kita hanya melakukan kedua metode itu masih sering terjadi kelebihan dari stok, begitu ya, atau kelebihan dari logistik farmasi sendiri, sehingga secara literatur yang kami baca sebaiknya dilanjutkan dengan analisa prioritas, begitu. Nah, analisa prioritas sendiri itu ada 3. Yang pertama ada dengan menggunakan nilai ABC, kemudian ada dengan menggunakan Venn, dan yang ketiga adalah kombinasi antara Venn dan ABC. Nah, next Dok. Untuk analisa ABC sendiri, ABC di sini singkatan dari Always Better Control. Artinya sebenarnya ini lebih ke arah analisis Pareto, atau kita melihat yang terbanyak, begitu ya. Nah, di sini analisa ini mengidentifikasi obat-obat yang menyerap anggaran, mungkin tadi yang disampaikan oleh Dr. Lili ya,
kan ada budgeting tuh 40% dari misalkan anggaran rumah sakit begitu ya. Nah, itu yang menyerap anggaran terbesar untuk dapat dikendalikan penggunaannya serta ditingkatkan pengawasannya itu kita harus identifikasi. Kemudian analisis ini sangat erat kaitannya dengan biaya dan pemakaian stok atau perbekalan farmasi dalam setahun. Sehingga diperlukan tingkatan prioritas dengan asumsi berapa sih jumlah yang dipesan dan kapan dipesan. Next, Dok. Nah, A sendiri itu kita jadikan berdasarkan analisa ini kita seperti mapping atau mengelompokkan stok atau farmasi obat-obatan dan alkes kita itu menjadi 3 kelompok. Ada A, B, dan C. A itu adalah persediaan yang menyerap 60-90% jumlah total dana obat. Itu secara harapan anggaran ya. Nah, ini biasa jumlahnya itu kecil, hanya sekitar 5-10%. Sedangkan kelompok B itu adalah persediaan yang biasanya menyerap 20-30% dari anggaran. Nah, sedangkan volume obat-obatannya sendiri biasanya sedang 20-30% juga. Dan untuk kelompok C biasanya adalah persediaan obat-obatan yang menyerap 10-20% anggaran. Nah, ini biasanya volumenya cukup besar, yaitu 60-70%. Berikutnya, Dok. Nah, untuk analisa yang kedua, yaitu analisa VAN. VAN di sini adalah singkatan dari vital, esensial, dan non-esensial. Nah, untuk menyusun daftar VAN ini perlu kita tentukan terlebih dahulu nih kriteria penentuan yang mempertimbangkan kebutuhan masing-masing spesialisasi serta dapat mencakup berbagai aspek lainnya, baik klinis, konsumsi, target kondisi, dan biaya. Artinya, balik lagi mungkin dari layanan unggulan di tempat kita itu apa sih begitu. Nah, ini akan mempengaruhi dari penyusunan daftar VAN ini. Langkah-langkah menentukan VAN sendiri adalah tadi ya menyusun kriteria menentukan VAN itu sendiri, menyediakan data pola penyakit, ini yang tadi saya bilang layanan unggulan kita ini apa, dan yang ketiga adalah standar pengobatan. Nah, VAN sendiri, next, Dok, adalah vital, esensial, dan non-esensial. Nah, vital ini adalah kelompok-kelompok obat yang sangat utama. Jadi biasanya obat life saving untuk yang basic gitu ya, obat pelayanan kesehatan yang pokok, mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar, yang biasanya kebutuhannya sangat cepat dan biasanya tidak ada penggantinya. Sedangkan E atau esensial adalah kelompok obat yang bekerjanya secara kausal, yang bekerja pada sumber penyakit, tidak untuk mencegah kematian secara langsung atau kecacatan. Sedangkan yang non-esensial atau obat penunjang biasanya obat yang kerjanya ringan dan biasanya digunakan untuk lebih ke arah kenyamanan dan mengatasi keluhan ringan. Berikutnya, ini adalah analisa yang ketiga, yaitu analisa kombinasi VAN dan ABC. Nah, kalau kami coba baca memang cukup panjang langkahnya dan sedikit lebih banyak gitu ya, agak rumit begitu. Tapi kalau lihat dari literatur yang kami baca, memang analisa ini cukup baik begitu ya untuk bisa lebih tajam begitu untuk kita menentukan perencanaan dari logistik farmasi itu sendiri. Nah, karena analisa ini muncul karena memang adanya keterbatasan dari analisa ABC sendiri ataupun VAN itu sendiri. Misalnya tadi yang dikatakan oleh Dr. Masri, adanya perubahan harga obat mungkin, permintaan yang tidak terduga misalkan, kasus-kasus klinis, serta keterbatasan anggaran. Nah, kombinasi dari analisa ABC dan VAN ini digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan mengelompokkan obat sesuai dengan pentingnya dan nilai penggunaannya atau penyerapan anggarannya. Biasanya kita akan buat matriks jadi kolom begitu ya, mungkin yang di atas ABC dan yang di samping itu VAN, sehingga kita dapatkan kelompoknya sebagai berikut untuk kombinasinya. Next, Dok. Kelompok yang pertama adalah VA, VB, VC, yaitu adalah obat yang paling penting dan prioritas utama untuk pengadaan, biasanya priority. Kemudian ada EA, EB, dan EC. Itu adalah obat yang penting dan perlu dipantau secara berkala, biasanya primary medicine atau main. Nah, ada juga yang NA, NB, dan NC. Ini adalah obat yang mungkin ini yang bisa kita mainkan untuk dikurangi atau dihilangkan kalau memang anggaran kita terbatas, karena ini sifatnya hanya suplementary. Berikutnya, Dok. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, biasanya kombinasinya kita buat kolom begitu ya, mana sih yang termasuk kelompok A, kelompok B, kelompok C berdasarkan analisa metode ABC, dan mana yang VAN. Nah, itu nanti kita bisa dapatkan matriks seperti ini. Nah, berikutnya, Dok. Di sini kami mencoba mencari contoh. Sebenarnya mungkin ini bukan contoh
penganggaran, tapi lebih ke arah evaluasi dari stok di suatu rumah sakit dengan menggunakan analisa kombinasi ABC dan Venn. Apakah sudah sesuai dengan teori atau belum? Nah, jurnal yang kami angkat ini adalah jurnal perencanaan logistik farmasi di Rumah Sakit Indriati Solo Baru, berjudul Evaluation of Medication Planning with ABC Venn Analysis at Indriati Solo Baru Hospital. Next stop. Nah, pada penelitian pada jurnal ini merupakan analisis deskripsif menggunakan data kuantitatif dan dilakukan secara retrospektif. Dan unit penelitiannya sendiri ada di unit logistik instalasi farmasi Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Nah, data-data yang digunakan itu adalah data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala unit farmasi logistik serta informasi penunjang lainnya dalam kegiatan perencanaan obat. Jadi ada data sekunder yaitu data perencanaan akuisisi, data perencanaan ataupun yang sudah terjadi atau akuisisi atau yang sudah dilakukan dan penggunaan obat pada tahun 2021. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan metode ABC-Venn. Nah, ini berikutnya, Dok. Di sini adalah tabel dari hasil penelitian di sini. Jadi peneliti mencoba menilai begitu ya stok atau inventory obat alkes yang ada di unit farmasi Indriati Solo ini. Kalau digrupkan dalam grouping ABC begitu ya, itu memang A itu ada di 69 sampai 99% secara penyerapan anggaran, yang B itu ada di 19,99 dan yang C itu di 10,02, di mana kategori dari obat-obatan yang termasuk dalam kelompok A, B, dan C ada di bawahnya. Jadi A itu kan tadi yang penting begitu ya, itu ada PPI, Adripatelet, itu biasanya yang menyerap dana besar, tetapi secara volumenya mungkin sedikit. Dan yang B ada antidiabetik, antilipid, diuretik, beta blocker anti-angina, kemudian angiotensin antagonis, dan yang C ada kalsium antagonis, vitamin, mineral, analgetik, antipyretik, antipsikotik, dan antiplatelet. Berikutnya, Dok. Nah, tabel berikutnya ini menunjukkan hasil mapping atau pengelompokan dari peneliti di instalasi farmasi Indriati Solo, gitu ya. Mereka membagi mana nih yang vital, mana yang esensial, begitu ya. Nah, itu presentasinya juga hampir mirip sesuai dengan teori. Jadi yang V itu 23,92, yang E itu 65,51, dan yang N itu 10,57. Nah, dari grup Venn ini pun berikutnya, Dok, itu kita bagi groupingnya, yang V itu adalah antiplatelet, diuretik, beta blocker, anti-angina, elektrolit, kortikosteroid. E ada PPI, antidiabetik, nootropik, neurotronik, antilipid, kalsium antagonis, dan yang N itu suplemen, vitamin, dan mineral. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam matriks kombinasi tadi ya antara ABC dan VEM, sehingga kita dapat mana yang priority, mana yang main, mana yang supplementary. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita mau, sebenarnya kan kalau ini kan prosesnya dibalik ya. Ini mungkin untuk bisa perencanaan untuk tahun, kalau ini datanya tahun 2021, mungkin di tahun 2022 misalnya. Nah, itu kita bisa, jika memang ada mungkin keterbatasan anggaran, mungkin bagian yang supplementary ini, itu yang bisa kita kurangi mungkin untuk pengadaan. Berikut. Nah, sehingga hasil dari analisis seperti yang tadi saya jelaskan ya, berdasarkan tablet, sehingga penggunaan metode ABC-Venn dalam mengevaluasi pada penelitian ini untuk persediaan obat itu sangat penting untuk mengidentifikasi obat yang masuk dalam kategori mana yang priority, main, atau supplementary secara akurat, sehingga rencana suplai dan pengelolaan obat lebih efisien dan efektif, serta memastikan ketersediaan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini literatur yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Ya, baik. Sudah cukup jelas ya, mungkin secara teori, kemudian juga jurnalnya, sudah ada jurnalnya. Memang banyak ya, di Mars ini Urindo juga yang membuat tesis dengan topik analisis ABC ini kritis ya. Nanti kita lihat lagi setelah maghrib, mungkin saya bisa tambahkan untuk prakteknya ya. Tapi yang metode-metode itu dulu ya, 3 itu, nanti yang ABC ini kritis mungkin di apa namanya
kuliah berikutnya ya. Jadi kalau tidak dipraktekkan nanti kalau ada yang bikin tesis, walaupun sudah dipraktekkan juga waktu bikin tesis tetap nggak bisa ya. Jadi ngitungnya salah lagi, apalagi kalau nggak dipraktekkan. Oke, jadi kita mungkin break dulu ya. Nanti setelah maghrib jam berapa? 18.30 kita akan lanjutkan. Gitu ya. Saya live dulu sementara ini. Baik, Mbak.